Oke, di sini eh, udah selesai instalasi dari si Firebase Tools-nya. Sekarang kita coba jalanin si perintah Firebase init hosting deh. Seharusnya sih dia bakal error ya untuk minta kita login gitu. Nah, kita kena error kan. Failure to authenticate, have you run Firebase login? Ya di sini intinya ya kita diminta untuk login dulu menggunakan Firebase account kita supaya nanti project ya kita ini dideploy ke account Firebase kita. Nah, di sini aku akan jalanin Firebase login. Nah, di sini ada pertanyaan, boleh nggak nih katanya si Firebase CLI dan emulatornya menggunakan error reporting ya atau usage kita gitu, usage information. Ini sih opsional, teman-teman mau izinin atau enggak ya. Cuma supaya Firebase-nya biar lebih better ya, bisa improve dari segi produknya ini aku yasin aja. Terus di sini nanti kita pilih akun kita, lalu kita continue dengan akun ini dan izinkan si Firebase untuk menge-manage Firebase data kita gitu ya. Kita allow. Oke, di sini katanya udah berhasil login. Kita tinggal kembali ke terminal kita. Oke, di sini aku udah terdeteksi sebagai fahri.hawari@gmail.com, which is loginnya berhasil. Oke, sampai sini udah berhasil login ke Firebase-nya. Kita tinggal jalanin ulang si Firebase init hostingnya gitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan gitu ya. Ini mungkin aku gedein dikit deh terminalnya. Eh, nah, nah di sini teman-teman ditanya ini mau pakai project yang udah dibuat sebelumnya atau bikin project baru atau misalnya nambahin Firebase ke existing Google Cloud project teman-teman. Karena kita baru belajar deploy, kita tentu bakal bikin project baru aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini diminta untuk masukin unique project ID-nya. Nah, unique project ID-nya ini teman-teman bisa masukin bebas ya nama projectnya. Misalnya aku namain React to Do's App gini ya. Codeplay ini ya Indonesia. Misalnya gini. Nah, wah, kepanjangan katanya. Ya udah aku hapus saja. Coba segini. Bisa nggak ya dia? Oke, terus ditanyain mau dinamain apa nih projectnya? Aku samain aja deh ke ID-nya. Bisa nggak ya dia? Oh, ternyata udah dipakai si ID-nya. Berarti kita harus pakai nama yang beda. Coba lagi, React to Do's App. Aku tambahin CPI deh. Coba, semoga bisa ya. Karena dia unik dia nama, sorry, project ID-nya itu harus unik. Terus di sini kita tinggal tunggu aja. Dia lagi nge-createin project Firebase-nya untuk ngedeploy si aplikasi kita ya. Tapi di sini kita belum sampai ngedeploynya, baru sebatas bikin eh, project Firebase dan kita akan ngekonfigurasi untuk ngehosting aplikasi kita. Nah, di sini ada pertanyaan hosting setupnya ya. Di hosting setup ini teman-teman ditanya ini public directory-nya ada di mana gitu ya. Nah, karena kita pakai Fit untuk public directory-nya itu kita akan pakai folder yang namanya dis. Nah, terus karena kita bikin sebuah single page application, jadinya kita akan merewrite semua request yang masuk ke file index.html kita. Jadi untuk opsi configure as single application ini, as a single page application ini, kita pilih yes ya, atau tekan Y di sini. Nah, untuk automatic deployment-nya, ini kita no dulu aja, kita skip dulu aja. Dan di sini Firebase configuration-nya udah selesai. Di sini dia ngebuat dua file, Firebase JSON sama Firebase RC. Kalau kita lihat di dalam project kita sekarang, ada nih dua file baru, Firebase RC. Isinya adalah nama project yang kita buat tadi ya, project mana nih?
yang kita bakal pakai di aplikasi ini. Sama ada Firebase JSON, isinya adalah konfigurasi mengenai hosting kita. Di sini ada public directory, folder apa aja yang nggak perlu di-include pas deploy. Terus ini konfigurasi untuk single page application-nya. Semua request akan diarahkan ke file index.html. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman sedikit bertanya, kenapa di sini public directory-nya nama foldernya itu this gitu ya. Sedangkan di aplikasi kita itu nggak ada folder this. Nah, saat ini ketika kita membuat aplikasi menggunakan React, kita menulis kodenya itu menggunakan kode React gitu ya. Sedangkan kode React itu nggak bisa langsung dibaca oleh browser gitu. Terutama sih kode JSX-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan script bawaan dari Vite namanya script build, di mana si script build ini tugasnya adalah melakukan transpilasi ya, atau mengkonversikan kode aplikasi kita yang tadinya kode React menjadi kode JavaScript yang pure ya, kode JavaScript murni dan yang bisa langsung dibaca browser gitu. Nanti si Vite juga akan ngebantu untuk melakukan ekstraksi CSS-nya, gambar dan lain-lain ya. Sehingga nanti bisa dijalankan seperti sorry sehingga nanti si aplikasi kita ini sudah ready untuk dideploy dan hasilnya nanti akan seperti ketika kita ngejalanin saat development gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang itu kita jalankan perintah npm sorry, ini aku clear dulu aja, npm run build. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini dia membuat sebuah file index.html, lalu dia membuat sebuah file JavaScript gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tadi kalau kita udah jalanin Firebase init hosting, dan ini ada penjelasan tahapan-tahapannya ya. Lalu kita bisa langsung jalankan perintah Firebase deploy min only hosting. Nah, di sini ini adalah kunci dari proses deploymentnya. Ketika kita jalankan perintah ini, maka si Firebase akan mengupload eh, folder disk kita. Oh sorry, di sini seharusnya ada folder disk ya. Cuma sepertinya ke ignore nih, ke hide gitu ya di editorku. Jadi di sini kalau aku lihat kalau aku ls gitu ya, di sini tuh ada folder disk yang isinya adalah dua file yang sebelumnya kita dapatkan ketika build, yaitu file JS sama HTML-nya. Kalau kita lihat disknya, kita lihat ls ada index HTML, fit SVG sama ada folder asset yang di dalamnya itu adalah file JS. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ketika kita jalanin Firebase deploy hosting, Firebase deploy min only hosting, dia itu mengupload tiga file yang ada di dalam folder disk tadi ke servernya si Firebase hosting tadi gitu ya. Lalu dia mengenerate sebuah hosting URL. Dan di sini dia ngasih tahu ini projectnya dibuat di ini loh link projectnya di website Firebase-nya. Dan ini yang bawah ini adalah link production dari aplikasi kita yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi kalau aku buka linknya nih sekarang, nah sekarang ini sudah online nih. Nah, Kang Ajat juga bisa nih mengakses URL yang ini gitu ya. URL yang udah terdeploy. Bisa diakses juga dari manapun. Karena sekarang si website React to Do's ini sudah online gitu ya. Sudah bisa diakses secara online gitu. Nah, itu dia tadi tahapan deploy aplikasi React kita menggunakan Firebase. Oke, dari Kang Ajat, ada tanggapan nggak untuk ini? Hmm, dari aku uh, cukup sih. Berarti lumayan simpel ya untuk nge-upload atau nge-deploy project React kita ya. Jadi kita cukup bikin akun di Firebase-nya, terus setelah itu di terminalnya kasih akses ke akun kita ya pakai Ya, Firebase login gitu. Dengan catatan ya kita udah nginstal si Firebase-nya ya, mm-mm, command line-nya ya. betul. Terus setelah itu kita build
project React-nya ya biar nanti jadi disk gitu kan di dalam folder disk Betul. yang dimana nanti kita tinggal deploy si folder disk tadi hasil build-nya ke eh, Firebase kita ya ke project Firebase kita ya. Setelah itu ya udah bisa diakses secara publik ya. Dan ini aku juga pas akses link yang Bapak Fahri kasih udah bisa diakses sih dan tampilannya sama kayak yang di lokal Bapak Fahri gitu. Tudus. Oke. Iya, betul seperti itu. Jadi sebenarnya tahapannya eh, cukup sederhana ya dari segi instalasi Firebase to CLI tadi, terus melakukan login ke CLI Firebase CLI-nya tadi, lalu melakukan init dan initnya itu cukup sekali aja gitu. Init project di awalnya. Setelah itu teman-teman tinggal jalanin Firebase deploy min only hosting. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan sedikit adalah ini kan si aplikasinya tadi udah terdeploy nih. Nah, pertanyaannya kalau seandainya Kak, misalnya aku ngelakuin perubahan di aplikasiku gitu ya, apakah langsung terupdate gitu ya codingannya gitu? Misalnya eh, saya ngerubah misalnya headernya ya, Title-nya misalnya. boleh. Coba Ya aku ada buka. title to do app ya. Iya, tadi kayaknya ada title nih. Mana ya? Wah, aku nggak menemukannya. Di mana titlenya? Oh, nih dia to-do list nih. Hmm. Oke. Sini misalnya kita ganti gitu ya, edited. Oke, sudah nih ya. Kalau kita misalnya coba lihat di deployment di lokal doang gitu ya. Kalau kita lihat di lokal doang 5173 udah keubah nih. Tapi apakah yang di link deploy langsung keubah begitu saja gitu ya? Tentunya enggak ya. Yang link deploy itu sekarang sudah terpisah dengan komputer kita. Jadi si project to-do list React ini sudah berada di server Firebase. Kalau kita melakukan perubahan di lokal, itu nggak akan mempengaruhi yang ada di Firebase. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah kita melakukan deploy ulang. Nah, menjalankan perintah yang tadi ya. Ini kita mundur folder dulu, ku clear dulu. Kita jalanin perintah lagi ya Firebase deploy min only hosting gitu ya. Untuk mendeploy ulang si projectnya. Coba kita tes ya. Nah, sekarang kalau kita buka, kita refresh, nah ternyata masih sama. Nah, kita sebenarnya melewatkan satu tahapan. Jadi, yang kita upload ke server Firebase itu adalah folder yang namanya disk. Nah, folder disk ini baru akan terbentuk atau terbuat atau terupdate ketika kita menjalankan perintah npm run build. Jadi kita harus konversi ulang lagi kode yang kita punya, kode React kita menjadi kode-kode yang bisa dibaca browser langsung seperti HTML, CSS dan JavaScript pure gitu ya atau JavaScript murni gitu. Nah, sekarang kita jalanin npm run build lagi gitu ya. Nah, di sini udah bisa dilihat bahwa udah terupdate si HTML dan JavaScript-nya. Sekarang kita tinggal jalanin Firebase deploy only hosting lagi supaya dia mengupload folder disk yang udah di-update ini ke server Firebase. Nah, sekarang di sini untuk memastikan aja deh, untuk memastikan ini aku pastiin di disable cache-nya. Aku refresh lagi. Nah, sekarang di sini bisa kelihatan bahwa ininya udah ke edit gitu ya. Jadi cara untuk melakukan deploy ulangnya pun cukup mudah gitu ketika teman-teman melakukan perubahan terhadap aplikasi React teman-teman gitu. Seperti itu. Oke, dari Kang Ajat mungkin ada tanggapan lagi nggak terkait deployment ini? Cukup sih, berarti lebih lebih simpel lagi ya. Tadi deploy aja lebih simpel, ketika kita mau redeploy itu jauh lebih simpel lagi ya. Kita nggak perlu melakukan proses dari awal, jadi cukup build, habis itu tinggal Firebase deploy gitu ya. Iya, Ya. betul banget. Jadi eh, setup awalnya simple, dari deploy-nya pun lebih simple lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti untuk materi deployment kita. Tadi kita udah
kenalan sama si apa itu deployment, kenapa kita butuh deployment, dan provider apa yang bisa kita pakai. Ternyata ada banyak banget. Dan terakhir itu gimana cara kita ngedeploy ke Firebase ya, ngedeploy React project kita ke Firebase. Oke,